Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran UUD 1945 dalam menjamin hak asasi manusia atau HAM pada perempuan dan anak di Indonesia. Pertama-tama, di sini ada nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada Frelira, ada Vika, ada saya sendiri Frida, lalu ada Lingling, ada Riki, dan ada Rohman. Pertama, pengertian hak asasi manusia atau HAM. HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup setiap manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Selanjutnya, hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap anak dan perempuan meliputi beberapa bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, dan pelecehan seksual. Kekerasan juga dapat dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan penganiayaan. Kekerasan terhadap anak seringkali dilakukan oleh individu yang seharusnya bertanggung jawab dan melindungi terhadap keamanan anak tersebut. Ikatan anak dan orang dewasa seringkali terbentuk dalam keadaan atau kuasa. Saya Riki Wijaya akan membahas tentang hak-hak perempuan yang dilindungi, yaitu hak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi. Ada juga hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan jaminan sosial, dan mendapatkan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Dan juga perempuan berhak atas pelindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan diskriminasi dalam pekerjaan atau pendidikan. Dasar hukum HAM tentang pelindungan perempuan dan anak. Ada 5, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat 2, yang mengatur hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Saya Lumi Apriliani. Selanjutnya kita akan membahas tentang arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak. Yang pertama ada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan. Yang kedua ada kesejahteraan. Ketiga ada perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan. Yang keempat, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Yang kelima, ada penguatan kelembagaan jaringan pengaruh utamaan gender. Yang keenam, ada ketersediaan data dan statistik gender. Selanjutnya yaitu pengertian KDRT. Kesengsaraan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT nomor 23 tahun 2004. Saya, Vika Ainun Ni'matul Azizah, akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan.
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi masalah serius. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 330.000 kasus kekerasan berbasis gender perempuan, dan angka ini naik 14,47% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan untuk putusan pengadilan berjumlah lebih dari 291.000 kasus, lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan, yaitu 38.000 lebih kasus, dan penuntutan 96 kasus. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari Mitra Satahu 2024, yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, yaitu sebesar 26,94%, kekerasan psikis sebesar 26,94%, kekerasan fisik 26,78%, dan kekerasan ekonomi 9,84%. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi ialah pelecehan, pemerkosaan, ancaman, makian, intimidasi, pemukulan atau penganiayaan, pelanggaran pekerja atau tidak diberi nafkah. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konflik sosial. Isu konflik sosial merupakan sebuah permasalahan yang selalu tidak memiliki ujungnya. Masalah ini terus berlanjut. Sejak periode awal sebelum kemerdekaan Indonesia, telah tercatat puluhan hingga ratusan insiden konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak orang masih menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi hal yang biasa atau wajar, padahal ini sangat salah dan merugikan. Tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak sebagai konflik sosial terjadi sepanjang berlangsungnya peristiwa tersebut. Dampaknya, kekerasan ini tidak hanya melukai korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perempuan dan anak-anak. Saya Afrelira Novelani Putri. Selanjutnya ada beberapa contoh sosial isu di Indonesia. Yang pertama ada konflik daerah operasi militer atau yang disebut DOM di Aceh, hingga konflik antar agama Muslim atau Kristen di Ambon dan Poso. Yang kedua ada konflik pada komunitas Ahmadiyah di Sintang dan Mataram. Yang ketiga, konflik di daerah Sampit yang terjadi antara suku Madura dan Dayak. Selanjutnya ada kewajiban pemerintah. Pemerintah wajib memberikan kebijakan atau payung hukum dalam penghapusan KDRT dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Yang kedua, pemerintah wajib memberikan advokasi dan sosialisasi PKDRT, memberikan pendidikan dan latihan yang sensitif gender. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan edukasi tentang kesetaraan gender dan pendidikan seksual, terutama di lingkungan sekolah dan keluarga, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang terakhir, pemerintah harus memperkuat implementasi dan pengawasan terhadap regulasi perlindungan HAM dengan melibatkan lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial masyarakat secara aktif. Saya Rohman dengan NIM 63236002. 5 upaya strategis untuk penguatan pelindungan HAM terhadap perempuan dan anak. Upaya yang pertama, penguatan lembaga perlindungan dan advokasi. Upaya perlindungan HAM terhadap perempuan dan anak tidak dapat berjalan efektif
tanpa keberadaan lembaga yang kuat, independen, dan memiliki wewenang untuk melakukan advokasi serta penindakan terhadap pelanggaran. Penguatan lembaga seperti Komnas Perempuan, KPAI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dari Korban atau LPSK harus menjadi prioritas. Hal ini mencakup penyediaan anggaran yang memadai, perlindungan hukum bagi petugas lapangan, penguatan jaringan dengan LSM, dan lembaga internasional. Upaya yang kedua, pendidikan HAM dan gender sejak dini. Pendidikan menjadi kunci untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan hak asasi manusia. Kurikulum di tingkat dasar dan menengah harus mengintegrasikan pendidikan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak, modul anti kekerasan berbasis karakter dan moral, pendekatan kontekstual yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya bangsa. Yang ketiga, upaya teknologi dan inovasi sebagai alat perlindungan. Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa inovasi yang dapat diimplementasikan antara lain aplikasi pelaporan kekerasan berbasis mobile, sistem informasi perlindungan terpadu lintas instansi, kampanye digital yang melibatkan influencer untuk edukasi publik. Lalu, upaya yang keempat, harmonisasi peraturan undang-undang. Meskipun telah banyak undang-undang yang mengatur HAM, tumpang tindih dan celah hukum masih sering terjadi, maka diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang HAM, dan KUHP, pembentukan perda yang responsif, gender dan ramah anak di daerah, penyusunan ombudsman khusus HAM perempuan dan anak. Dan yang kelima, peningkatan kapasitas penegak hukum. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak ditindaklanjuti secara maksimal akibat kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap aspek gender dan psikologis korban. Solusi yang dapat diambil, pelatihan khusus kepada polisi, jaksa, dan hakim tentang perspektif gender dan perlindungan anak, penerapan sistem peradilan restoratif untuk anak, penempatan pendamping hukum dan psikolog dalam setiap proses hukum. Kemudian dapat kita simpulkan Undang-Undang 1945 berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil, bebas dari diskriminasi, serta berhak hidup, tumbuh, dan berkembang. Perlindungan ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk menjamin kesetaraan, mencegah kekerasan, dan memenuhi hak-hak perempuan serta anak di berbagai bidang kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.